Halo semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari sejarah kerajaan Mataram kuno. Baik, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu kerajaan Mataram kuno? Kerajaan Medang atau sering disebut kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Talasokarasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Shalindra dan Wangsa Isyana. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu Wangsa Shalindra atau Shalindra? Adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di kerajaan Medang era Jawa Tengah sejak tahun 752 dan menguasai Sriwijaya di Pulau Sumatera sejak kepemimpinan Balaputra Dewa dari Jawa Tengah. Sebagian besar raja-raja adalah penganut dan pelindung agama Buddha Mahayana. Yang satunya lagi adalah Wangsa Isyana. Wangsa Isyana atau dinasti Isyana adalah sebuah dinasti yang pernah berkuasa dan memerintah di kerajaan Medang periode Jawa Timur pada abad ke-10 sampai masa akhir kerajaan Kediri abad ke-13. Selanjutnya adalah sejarah dari kerajaan Mataram kuno. Pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar pakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran. Dan kemudian, pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di perintahan putranya inilah terjadi perpecahan di kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan jadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Dan selanjutnya kita akan membahas masa kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Nah, selanjutnya kita akan membahas kejayaan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Shalindra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai Semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa, kepada Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan namun dimenangkan oleh Mpu Sindok yang merupakan raja kala itu. Dan keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharma Wangsa yang merupakan cicit dari Mpu Sindok kala itu. Raja Dharma Wangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya. Sementara istananya diserang oleh Aji Wurawuri dari Luaram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Nah, apakah kalian tahu apa saja peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno? Berikut adalah daftar beberapa peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno. Nah, yang pertama adalah prasasti Cangkal adalah prasasti dalam bentuk candra sengkala berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Dusun Cangkal, Desa Kadiluwe, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti yang ditulis pada stela batu ini menggunakan aksara Palwa atau bahasa Sanskerta. Yang kedua adalah prasasti Kalasan, adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari kerajaan Medang yang berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini ditulis dalam huruf dan bahasa Sanskerta.
Yang ketiga merupakan prasasti Kelurak, merupakan prasasti batu berangka tahun 782 Masehi yang ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelurak, di sebelah utara Kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Keadaan batu prasasti Kelurak sudah sangat aus, sehingga isi keseluruhannya kurang diketahui. Oh ya, secara garis besar, isinya adalah tentang didirikannya sebuah bangunan suci untuk acara Maju Sri atas perintah Raja Indra yang bergelar Sri Samarahmadhanajaya. Menurut para ahli, yang dimaksud dengan bangunan tersebut adalah Candi Sewu dan terletak di Kompleks Percandian Prambanan. Yang keempat adalah Gedong Songo. Gedong Songo berasal dari bahasa Jawa. Gedong berarti rumah atau bangunan, Songo berarti 9. Jadi, arti kata Gedong Songo adalah 9 kelompok bangunan. Yang kelima adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Paramudawarhani, putri Raja Samaratungga. Arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut ialah Gunaha. Yang ketujuh adalah Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi agama Buddha yang berlokasi di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan salah satu candi dari 3 serangkai candi di Magelang, yaitu Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut. Candi Mendut adalah candi agama Buddha yang berlokasi di Desa Mendut. Yang kedelapan adalah Candi Plausan. Candi Plausan merupakan persembahan cinta Raja Pikatan kepada Wardahani yang memiliki unsur campuran 2 agama, yaitu Hindu dan Buddha. Oleh sebab itulah, maka Candi Plausan melambangkan keharmonisan antara 2 agama yang berbeda. Yang kesembilan adalah Candi Prambanan, adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Segitu dulu ya penjelasan dari Kerajaan Mataram kuno. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.